Ya karena pandemi ya jadi nganggur, pekerjaan nggak ada, jadi kebutuhan rumah tangga harus terpenuhi, kebutuhan sekolah harus terpenuhi. Masuknya virus COVID-19 ke Indonesia di tahun 2020 membawa dampak yang sangat besar sampai saat ini. Jutaan orang terpapar, ratusan ribu jiwa tak terselamatkan, kepanikan dan ketakutan menyeliputi masyarakat kita. Hal ini hampir merata terjadi di seluruh Indonesia. 2021, tahun kedua kita menjalani kehidupan dalam situasi pandemi dengan ruang gerak terbatas. Pandemi nggak cuma menyerang kesehatan, tapi juga melumpuhkan perekonomian. Sering kan kita mendengar, ada yang terpaksa nggak bisa jualan, ada yang terkena PHK, atau usahanya bangkrut karena efek pandemi. Sebagian besar warga Kelurahan Polengan, Magelang, Jawa Tengah, merasakan hal yang sama. Untuk mencegah penularan virus corona, warga terpaksa membatasi aktivitas perekonomian. Imbasnya, pendapatan menurun dan akhirnya kesulitan ekonomi. Gimana sekarang Pak dengan situasi pandemi ini? Ya karena pandemi ya jadi nganggur, pekerjaan nggak ada, jadi kebutuhan rumah tangga harus terpenuhi, kebutuhan sekolah harus terpenuhi, ditambah menyediakan kuota untuk anak sekolah daring gitu. Jadi ya beginilah, mudah-mudahan pemerintah segera solusi untuk kami warga-warga yang terdampak pandemi ini. Apa yang dialami Bapak Sudaryanto adalah potret kecil permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia di masa pandemi ini. Ekonomi masyarakat yang kian menurun, sementara kebutuhan hidup semakin meningkat. Di situasi pandemi seperti ini, program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR cukup berarti bagi banyak warga. Pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat merupakan program nasional yang tujuannya untuk pengembangan wilayah, agar terjadi pemerataan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Program sanitasi pedesaan padat karya tunai termasuk diantaranya. Program ini memberdayakan warga sekitar untuk terlibat dalam pembangunan sarana sanitasi di desanya. Sebagian warga Polengan cukup terbantu lewat program ini. Sepanjang bulan Juni sampai dengan September 2021, setiap kelurahan akan mendapatkan anggaran sebesar 500 juta rupiah untuk pembangunan sarana sanitasi. Di Kabupaten Magelang terdapat 3 kelurahan yang akan dapat kucuran dana tersebut. Artinya, dana sebesar 1,5 miliar rupiah tersalurkan ke masyarakat. Di Kelurahan Polengan, program ini berjalan sejak Agustus 2021. Warga desa dilibatkan dalam rencana pembangunan 50 tangki septik, 50 bilik kloset, dan 50 sumur resapan dengan total dana yang dikucurkan sebesar 500 juta rupiah. Dari dana itu kemudian dibagi-bagi, minimal 60% untuk bahan material, maksimal 35% untuk upah pekerjanya, dan maksimal 5% lagi untuk kegiatan non-fisik seperti pembelian alat tulis, kantor, materai, membuat dokumen LPJ, kampanye PHBS, konsumsi sewaktu rembuk warga, papan informasi kegiatan, spanduk dan poster untuk edukasi masyarakat, serta biaya transportasi. Tujuan utama program ini untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang masih rendah. Karena sanitasi warga yang tidak sesuai standar kesehatan lingkungan. Misalnya, masih banyak kloset warga yang buangannya langsung ke sungai. Selama pandemi, program ini menjadi lapangan kerja sementara bagi masyarakat di desa. Di desa Polengan Magelang saja ada 15-20 warga yang jadi tenaga kerja pembangunan setiap harinya. Pembagian upah kerja berbeda-beda, disesuaikan dengan tanggung jawab dan keterampilan masyarakat. Untuk tenaga tukang berkisar Rp85.000 sampai Rp90.000 per hari. Sementara untuk kepala tukang mencapai kisaran Rp100.000 per hari.
Satu tangki septik rata-rata dikerjakan selama 3-4 hari. Tinggal dikalikan dengan jumlah tangki septik yang dibangun. Lumayan kan? Meski bukan nilai yang besar, paling tidak ada harapan bagi warga untuk bertahan di masa pandemi. Pembangunan sarana sanitasi semakin menarik perhatian saya. Sekarang saya lagi di daerah istimewa Yogyakarta dan akan melihat langsung tempat pengelolaan limbah secara terpusat atau IPAL komunal melalui program sanitasi masyarakat atau Sanimas. Program Sanimas atau sanitasi berbasis masyarakat berperan dalam menyediakan sarana sanitasi dalam penanganan air limbah permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan padat penduduk, kumuh dan rawan sanitasi. Dalam pembangunan fasilitas Sanimas, digunakan konsep pemberdayaan masyarakat untuk menjadikan masyarakat aktor utama dalam proses perencanaan, pembangunan, operasional, dan pemeliharaan fasilitas sanitasi komunal dengan tujuan agar fasilitas yang terbangun dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan, di antaranya sebagai lapangan kerja sementara bagi masyarakat. Ada 17 orang tenaga kerja yang terlibat, ditambah gotong royong warga. Mereka terbagi dalam berbagai pekerjaan, mulai dari bangunan utama, jaringan perpipaan, bak manhole, bak kontrol, grease trap, sampai koneksi ke SR atau sambungan rumah. Selain tinja dan air limbah rumah tangga kita, sampah juga harus diperhatikan untuk memastikan kebersihan lingkungan kita. Saya pun mengunjungi Magelang, Jawa Tengah untuk melihat tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, and Recycle atau TPS 3R. Ada 12 TPS 3R di Kecamatan Borobudur. Saya mengunjungi 2 di antaranya. Yang pertama, TPS 3R Tuksongo. Di sini ada 7 orang warga sekitar yang bekerja sehari-hari dalam mengelola operasional TPS 3R. Pengolahan sampah organik di sini menggunakan Black Soldier Fly atau BSF. Sebutan untuk lalat hitam yang membantu penguraian sampah organik. BSF bernilai ekonomi karena telur dan larvanya biasa dimanfaatkan jadi pakan burung. Dari BSF, Tuksongo bisa meraup pendapatan jutaan rupiah per bulan. Pendapatan ini belum termasuk dari pemilahan sampah anorganik yang dijual ke lapak. Dari sampah, jadi berkah. Saya kemudian mengunjungi TPS 3R Kantil Menoreh. Masih di Kecamatan Borobudur, setiap hari TPS 3R di sini mengolah sampah organik menjadi kompos. Setiap bulannya, mereka dapat menghasilkan 500 kg sampai 1 ton kompos. 1 kg kompos bisa dijual seharga Rp1.200. Setiap petugas TPS 3R mendapat insentif dengan 3-4 jam kerja sehari. Yang positifnya dari TPS 3R ini apa ya Pak? Secara finansial, saya merasa terbantu karena yang tadinya kita kerja, terus ada pandemi, kita tidak dapat mendapatkan penghasilan. Dengan adanya TPS 3R ini, kita ada pemasukan lagi untuk keluarga, untuk ini ya bisa lah gitu. Jika dirunut ke belakang, proses pembangunan TPS 3R telah menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja. Sedikitnya, 20 orang pekerja di satu lokasi pembangunan TPS 3R selama sekitar 120 hari. Angka yang nggak sedikit di saat situasi sulit akibat pandemi seperti sekarang. Apalagi ada begitu banyak TPS 3R lainnya yang dibangun di seluruh Indonesia. Sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui, sekali membangun 2-3 tujuan tercapai. Tujuan utama dari program infrastruktur berbasis masyarakat ini adalah menyediakan sarana sanitasi, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sekaligus membuka lapangan kerja di masa pandemik, sehat masyarakatnya, maju ekonominya.